berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berwujud manusia. Kalau Anda percaya kepada Yesus, lalu kenapa yang Anda praktekkan adalah ajaran Paulus? Yang ada adalah Anda percaya kepada Paulus dan Anda tidak percaya kepada Yesus. Itu yang benar. Sadar nggak? Paulus itu murid Yesus, murid kesayangannya. Sekarang ditanya, Anda mengaku percaya kepada Yesus, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari yang Anda praktikkan ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Berarti Anda percaya kepada Paulus dan kemudian menyangkal Yesus. Sadar nggak sih? Rumah itu hanya bisa main di kandang, gak berani main di luar. Tantang aja TCP kalau berani. Berani nggak? Kenapa harus CP? Kan pengikut Paulus banyak di negara ini. Kenapa capek-capek dengan CP? Sementara CP itu kan tidak bisa berdebat. Dia hanya bisa monolog. Adapun debatnya cuman ya editan, buatan sendiri. Nah, kalian kenapa ngumpet gitu? Kenapa harus percaya kepada CP? CP itu kan aktor fiktif, nggak jelas. Tidak seperti dengan Zakir Naik. Dokter Zakir Naik itu ya kemana-mana dia. Orangnya ada, berani tampil. Si CP ngumpet di lubang tikus. Gitu loh. Nah sekarang nggak perlu CP lah, kalian lah buktikan aja dulu bahwa kalian itu percaya kepada Yesus. Yang saya tahu kalian itu anti dan menyangkal Yesus. Kalian itu pengikut Paulus. Sadar nggak sih? Rumah itu cuman modal omong kosong, gak ada bukti. CP banyak bukti mah, gak usah aja debat-debat sama Jumat. Cuma sama CP beda jauh. Dan mencari Christian Remnant. Tapi saat mereka di dekat walau lapan di medan, mereka malah melihat ada strider yang lewat lagi. Tapi strider itu berlari, badannya kurus dan punya dua kaki yang panjang. Dan setelah Alhamdulillah saya banyak memualafkan orang. CP memualafkan kucing mungkin, ya kan? Nah sekarang nggak usah kamu mendalin orang lah. Kamu ngaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita buktikan, benar nggak? Karena yang ada terbukti Anda itu penyangkal Yesus dan Anda adalah pengikut Paulus. Sadar nggak sih? Laki-laki Islam ngintut bidadari berganti-ganti. Ini orang udah kelamaan nyembah manusia, masih juga error otaknya. Terus 100 istri yang dijanjikan Yesus itu untuk pengikutnya itu buat apa? Coba terangkan ke saya. Itulah apa itu? Itulah Muhammad salah mentafsir Alkitab. Kalau saya lihat kayak Muhammad mencoba untuk mentafsir Alkitab, tapi faktornya buta huruf. Jadi celaru penafsirannya. Bisa sik-sik sebenaran. Sedang itu penggandaan yang dimaksudkan dalam Alkitab ialah berbentuk ganjaran pahala. Tapi Muhammad punya tafsiran bisa ngisik istri sudah. Macam kamu sekarang mentafsir jadi istri, bukan lagi pahala. Muhammad gagal menterjemah Alkitab. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belajar Bible? Menafsirkan Bible sejak kapan? Kamu dapat ilmu dari mana?
Tapi memang susah, ya. Karena sampah itu memang mau diapakan aja pasti bau. Nah itulah kamu. Agamamu tidak mampu menolongmu untuk terlihat sebagai orang yang benar, mengajarkan kasih, mengajarkan kebaikan. Lisanmu hanya ada sampah, keburukan dan kejahatan. Nah saya tanya samamu, di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Itu untuk apa? Jawab. Quran itu hanya satu usaha Muhammad untuk menerjemah kandungan Alkitab. Namun apakan daya buta huruf. Jika seandainya Muhammad berbicara tentang kebenaran Allah, sudah tentu banyak berkisar tentang bangsanya, bukan banyak berkisar tentang kitab Israel dan bangsa Israel. Ya. Kamu keliru, kawan. Al-Quran itu 1400 tahun silam. Kitabmu kapan? Terakhir direvisi kapan kitabmu? Saya malah curiga kitabmu itu yang salah menafsirkan Al-Quran, karena hanya menitik dari terjemahan Al-Quran. Apa buktinya? Ya buktinya istilah-istilah di dalam Al-Quran ada di dalam kitabmu, padahal kitabmu kitab terjemah. Hayo, kalian yang salah menafsirkan Al-Quran ya. Hai. Sejak kapan? Jangan pura-pura nggak tahu istrinya Yahudi. Ingat, Yahudi ini tidak terlalu agama kah? Mereka Yahudi ini pro agama lah. Merupakan satu kewajiban bagi mereka. Jadi segala peristiwa Yahudi, kitab-kitab semuanya diajarkan secara wajib pada Yahudi dan Muhammad di lingkungan itu. Kalau Muhammad menolak pengajaran dan ibadat Yahudi, mana dia bisa kawin orang Yahudi, perempuan Yahudi? Loh kok gitu jawabnya? Coba tunjukkan kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belajar Bible, kapan? Belajar di mana dia? Siapa nama rabinya? Dan apa kurikulum pengajarannya? Ayo, jangan ngibul lah. Ya, kamu membawa agamamu. Harusnya agamamu ini mencerminkan minimal, ya, memberikan bekas pada lisanmu untuk mengajarkan kebenaran, gitu loh. Ini malah makananmu yang dominan dalam lisanmu. Suka berbohong. Ya, kurangi makan makanan yang diharamkan oleh Yesus. Dan pertanyaan saya kamu belum jawab. Apa fungsi 100 istri yang dijanjikan oleh Yesus kepada pengikutnya Bani Israel? Matius 19 nomor 29. Jawab. Kami tidak mentafsir Al-Quran. Tidak ada perlu ditafsirkan. Kami tidak memerlukan tafsiran Quran. Quran itu bukan tekstual. Baca saja pun tidak tentu arah. Ini Quran ya. Tidak bisa menjadi satu skrip yang berkualiti. Jadi tidak perlu ada penafsiran pada Quran ini. Quran ini hanya satu usaha. Muhammad coba menerjemahkan apa yang dia dengar sumber-sumber lisan berkaitan tentang peristiwa bangsa Yahudi dan kitab-kitab bangsa Yahudi. Memang Al-Qurannya kamu nggak bisa tafsirkan karena kamu nggak ada ilmu. Yang kamu bisa, ya, memahami terjemahan Al-Quran dengan pemahamanmu sendiri yang tanpa dasar ilmu. Karena itulah kemudian kalau Anda menuduh Al-Quran salah tafsir terhadap Bible, justru saya mengatakan kebalik. Penerjemah kitabmu yang salah menafsirkan Al-Quran.
Loh kok bisa kayak begitu? Ya buktinya di dalam kitabmu ada kata Allah, ada kata iman, ada kata salib, ada kata rasul, ada kata nabi, ada kata roh kudus, ada kata mujizat, ada kata ilham, ada kata wahyu. Itu dari mana ngambilnya coba? Istilah-istilah itu punya prinsip yang tidak bisa kemudian dirubah oleh agama apapun, tapi kemudian masuk ke dalam kitabmu. Kitabmu itu salah tafsir terhadap terjemah Al-Quran. Itu yang benar. Hai. Bagaimana harus guna ilmu mentafsirkan Quran Muhammad yang sendiri nggak punya dasar ilmu? Harus pikirin dulu, Quran ini datang dari orang yang berilmu atau enggak? Mustahil, nggak bisa lawan kanak-kanak tadika, belajar membaca pun nggak bisa. Kalau Allah mempercayakan suatu kitab kepada seseorang, sudah tentu mujizat untuk menguasai huruf membaca. Itu yang pertama. Nggak perlu menuntut ilmu dari seorang yang membawa tidak punya unsur ilmu. Buktinya di dalam kitabmu semua istilah-istilah yang punya makna langit, makna yang berkelas, itu diambil dari Al-Quran. Kenapa nggak ngambil dari kitab Buddha, dari kitab Hindu? Kenapa nggak ngambil dari sana? Kenapa harus ngambil dari Al-Quran? Kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata mujizat, kata sunat, ayo, kata ayat, kata Rasul, kata Alkitab, kata iman, kata salib. Kenapa harus ngambil dari Quran? Saya tidak bisa bayangkan kalau Al-Quran itu nggak ada. Kitabmu kayak mana modelnya? Muhammad kawin Yahudi, dibawa takluk keagamaan Yahudi. Kok tinggal Alkitab ini berbicara tentang peristiwa bangsa Yahudi dan Allah bangsa Israel. Tetapi Muhammad ini, bila ada separuh jiwanya di pihak bangsanya Arab, maka ini semua modify dari Muhammad supaya bisa dia combine-kan dengan sesuatu apa yang bisa dia bawa, dia transfer pergi ke bangsanya. Sedang sumber lisannya adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kamu ngomong apa tuh, Yul? Tukang tahayul. Ngomong apa sampean? Pertanyaan saya, buat apa 100 istri yang dijanjikan Yesus untuk pengikutnya Bani Israel? Kamu larinya ke Al-Quran, kamu larinya ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu kamu itu nggak ada. Tentang tuduhanmu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu salah mentafsirkan Bible, itu nenekmu kiper. Baginda itu nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak bisa dia. Dia nggak bisa membaca. Itu yang perlu kamu pahami. Kalau kau katakan dia belajar, sama siapa beliau belajar? Dan kalau kau katakan Al-Quran itu bukan firman Allah, ya, bukan kalamullah, maka tentu kau akan menemukan kesalahan. Dan tidak akan mungkin penerjemah kitabmu mengambil kata-kata yang sangat-sangat prinsip dan sakral di dalam Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu, kitabmu banyak merampok istilah-istilah di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran tidak pernah mengambil istilah-istilah dalam Bible-mu. Paham itu ya? Kamu belajar lagi. Siapa yang dapat tafsir Al-Quran? Al-Quran dia mempunyai segala perkara yang canggah kepada akhlak, agama, moral dan nilai cinta. Bagaimana pula ada orang dapat faham dengan mentaliti Al-Quran? Mentaliti Al-Quran dia perbiasakan pedofilia. Surah 65 ayat 4. Dia kata tak haram bagi lelaki seks dengan kanak-kanak sebelum balik.
dia punya ajaran semua tu bercanggah kepada pemahaman manusia. Coba kamu tunjukkan ayatnya, kamu bacakan ayatnya. Ya, jangan kamu salah tafsir terhadap ayat Al-Quran. Bacakan ayatnya biar saya uraikan. Ya, kalau kamu ingin tahu tentang komputer, kamu harus belajar sama ahli komputer. Ingin tahu pesawat, belajar sama ahli pesawat. Kamu ingin tahu Al-Quran, belajar sama ahli Quran. Jangan kau belajar dari mimbar gereja. Oke? Ya, lihat kitabmu itu. Hampir seluruhnya hal-hal yang kemudian menjadi kata yang memiliki makna yang berasal dari langit itu diambil dari Al-Quran. Ya, contoh kata mukjizat. Coba. Itu ambil dari mana coba kalau bukan dari Al-Quran? Kata syafaat. Ya, kata nabi, kata rasul, kata ayat, kata Alkitab, kata Allah. Dari mana ngambilnya? Ayo, kalau bukan dari Al-Quran. Punya malu sikit, makanya itu kulub dipotong. Biar malunya ada gitu loh, Mbak. Al-Quran punya ajaran bercanggah kepada akhlak, agama, moral, nilai cinta, pemahaman manusia. Tetapi orang Islam, dia sokong secara berbuta tuli. Bagaimana ada orang harus setuju dan dapat faham mentaliti mereka? Mereka bagai orang yang tidak ada pendirian. Bagaimana pula ada orang dapat faham melainkan orang Muslim sendiri? Sebab mereka perkara salah pun sokong. Bukan semua orang pun bermentaliti macam mereka. Kamu ngomong apa sih? Ya. Semua yang masuk Islam itu tadinya adalah non-Islam, bukan Islam. Kemudian masuk Islam. Mereka meluk Islam karena mereka mengkaji dan menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kalian. Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Kayak mana mau menerima kebenaran? Iya kan? Kalian kan cuma terjemah. Itu pun terjemahannya dituliskan dengan mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Karena kalau tidak ambil istilah dari Al-Quran, kitabmu akan kelihatan kitab agama pagan. Karena isinya pasti berisikan istilah-istilah Yunani. Di mana Yunani itu adalah pusat peradaban ajaran pagan. Ngerti sampean, Mbah? Itu Yesus berbicara tentang upah ya. Ada 100 kali lipat, 30 kali lipat. Itu upah. Bukan istri. Ya. Itu sebagai satu gambaran reward. Pemberian upah, pahala. Bukan pemberian istri, sebab dalam ajaran Yesus jelas menyatakan bahwa di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi untuk apa harus ada istri? Kalau kawin dan mengawinkan tidak ada lagi di surga. Nah, kamu dipengaruhi oleh bagaimana Muhammad coba menterjemah Alkitab menurut harafiah. Tapi Muhammad gagal. Kamu pun ikut gagal memahami ajaran Yesus. Agamamu tidak bisa menolongmu untuk menjadi orang baik dan benar. Menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang soleh di hadapan Allah. Gak mampu. Agamamu tidak mampu membuktikan bahwa umatnya bisa menjadi orang yang baik. Orang yang jujur. Gak mampu agama kamu itu membentuk kamu. Malah agamamu membentuk kamu menjadi pendusta. Itu buktinya. Matius 19 nomor 29. Agamamu merubahnya, menghilangkan kata gunaika. Menghilangkan kata istri. Apa gunanya? Untuk menipu dan menyesatkan. Sadar nggak sih? Kayak mana mau sadar?
ya, otak sudah dipenuhi lemak babi, tiap hari makan anjing. Jadi dari darah dagingmu itu yang mengalir di dalam tubuhmu itu hanya ada darah anjing, babi, ya, tikus, ular, monyet, kucing, yang kayak gitu-gitunya yang masuk dalam tubuhmu. Sampai kamu nggak bisa menemukan kebenaran, ya, yang ada hanya kesesatan. Nyata Yesus menjanjikan upah 100 istri kepada pengikutnya. Kenapa kamu yang sewot? Kamu kan bukan pengikutnya, yang dijanjikan cuma pengikutnya. Lah sampean si opo? Sampean bukan pengikut. Kamu itu penyangkal. Kamu itu penyangkal Yesus. Kamu anti Yesus. Kalau kamu bukan anti Yesus, tidak mungkin kau menuhankan dia. Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Sadar gak sih? Coba kamu tunjukkan ayatnya, kamu bacakan ayatnya. Ya, jangan kamu salah tafsir terhadap ayat Al-Quran. Bacakan ayatnya biar saya uraikan. Ya, kalau kamu ingin tahu tentang komputer, kamu harus belajar sama ahli komputer. Ingin tahu pesawat, belajar sama ahli pesawat. Kamu ingin tahu Al-Quran, belajar sama ahli Quran. Jangan kau belajar dari mimbar gereja. Oke? Ya, lihat kitabmu itu. Hampir seluruhnya, hal-hal yang kemudian menjadi kata yang memiliki makna yang berasal dari langit, itu diambil dari Al-Quran. Ya, contoh kata mukjizat. Coba. Itu ambil dari mana coba kalau bukan dari Al-Quran? Kata syafaat. Ya, kata Nabi, kata Rasul, kata ayat, kata Alkitab, kata Allah. Dari mana ngambilnya? Ayo, kalau bukan dari Al-Quran. Punya malu sikit, makanya itu kulub dipotong. Biar malunya ada gitu loh, Mbak. Kawan, kalau tak cukup, saya beri lagi anda sokongan yang lain. Ya, ada sumber yang lain seperti video tersebut. Apologet Muslim yang agak terkenal, Muhammad Hijab, dia pergi merata tempat, dia mengajar orang surah 65 ayat 4 bahawa Islam mengajar tidak haram lelaki seks dengan kanak-kanak di sebelum balik. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Lagian di dalam agamamu tidak ada batasan tentang usia pernikahan. Gak ada batasan. Tunjuk ayat kalau ada. Gak ada. Ya, bahkan kalau kamu melihat ya di Imamat 31, di situ diperintahkan untuk mengambil anak bayi, balita, kanak-kanak untuk dijadikan sebagai bagian daripada harta rampasan. Ya, baca tuh kitabnya. Kalau di Al-Quran tidak ada itu yang kamu tuduhkan itu nggak ada. Di Al-Quran itu perintahnya nanti balik baru kemudian bisa dijadikan sebagai istri. Itu syaratnya, harus balik dia. Paham ya? Nah di agamamu itu nggak ada batasannya. Nggak ada. Coba aja kamu tunjukkan kalau ada. Kan kita mau bahasa Indonesia ya kan? Kalau aku minta ayat dari Al-Quran kan kamu nggak tahu baca Quran. Jadi kamu hanya ya mau jurus tipu-tipu. Agamamu tidak bisa memperlihatkan kamu sebagai umatnya menjadi orang yang benar. Jadi penipu ya. Dan terbukti hari ini. Nah, jadi kawan, di sana saya telah memberi anda 3 sokongannya. 1 dari Ibn Abbas, 1 dari Apologet Muslim, dan 1 lagi dari ulama Islam. Takkan kamu kata pakar pentafsir salah, Apologet Muslim yang agak terkenal salah, ulama Islam pun salah, kan? Saya mau dari Al-Quran. Ya, Paulus aja yang antikristus itu mengaku rasul. Apalagi kalau kamu coba nyebut nama terus kamu katakan itu adalah syekh, habaib, ulama atau ahli tafsir dan seterusnya. Saya